Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari kota Cimahi dan juga asal-usul dari kota Cimahi yang ada di Jawa Barat. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Kota Cimahi terletak di antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Cimahi dulu menjadi bagian dari Kabupaten Bandung yang kemudian ditetapkan sebagai kota administratif pada 29 Januari 1976. Kemudian pada 21 Juni 2001, Cimahi ditetapkan sebagai kota otonom. Kota Cimahi terdiri atas 3 kecamatan yang dibagi lagi atas 15 kelurahan. Lalu, dari mana asal-usul nama Cimahi? Dalam bahasa Sunda, ada kata Caimahi yang artinya sumber air yang cukup. Maka, nama kota Cimahi berarti sumber air yang cukup. Maksudnya, tempat ini dulunya adalah sumber air yang tidak pernah habis dipakai penduduk. Dari untuk minum, mandi, mencuci pakaian, dan perabot rumah tangga hingga untuk menyiram tanaman di kebun dan mengairi sawah. Meski sekarang sumber mata air tersebut sudah tidak ada, sebutan atau nama Cimahi tetap melekat bagi kota ini. Cimahi mulai dikenal ketika pada 1811 Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels membuat Jalan Anyar Panarukan dengan dibuatnya pos penjagaan di alun-alun Cimahi sekarang. Antara 1874 hingga 1893 dilaksanakan pembuatan jalan kereta api Bandung Cianjur sekaligus pembuatan stasiun kereta Cimahi. Pada 1886 dibangun pusat pendidikan militer beserta fasilitas lainnya seperti rumah sakit Dustira dan rumah tahanan militer. Pada 1935 Cimahi ditetapkan sebagai kecamatan. Setelah kemerdekaan Indonesia, Cimahi menjadi bagian dari Kabupaten Bandung Utara. Pada 1962 dibentuk Kawadanan Cimahi yang meliputi Kecamatan Cimahi, Padalarang, Batu Jajar, dan Cipatat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975, Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif pada 29 Januari 1976 dan menjadi kota administratif pertama di Jawa Barat. Mulai 21 Juni 2001, status Cimahi menjadi kota madya atau kota Cimahi sekarang. Cimahi juga merupakan salah satu kota bersejarah yang memainkan peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di zaman kolonial Belanda, pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels yang berkuasa antara 1808 hingga 1811. Kota ini merupakan daerah yang dilewati oleh Jalan Raya Pos. Jalan Raya Pos sejauh 1000 km dari Anyar ke Panarukan dibangun selain untuk keperluan jalan bagi kereta pos, juga buat mobilitas gerakan pasukan untuk mempertahankan Jawa. Ketika itu, Dendels mengkonsentrasikan pasukannya di kota pantai Batavia, Semarang, dan Surabaya. Maksudnya adalah agar mobilitas pasukan di 3 tempat pertahanan itu dapat dilakukan secara cepat melalui jalan raya pos tersebut. Namun sejarah menunjukkan pertahanan ini dengan mudah dapat dipatahkan oleh Inggris. Hal ini terbukti ketika armada pasukan Inggris dipimpin Lord Minto dengan mudah menyerbu Batavia pada 4 Agustus 1811 tanpa mengalami perlawanan yang berarti.
Dari pengalaman pahit itu, maka puluhan tahun kemudian, para pembesar militer Belanda merencanakan suatu pangkalan militer di daerah yang agak ke pedalaman. Namun letaknya tidak terlampau jauh dari pusat pemerintahan di Batavia. Posisi Cimahi kemudian dipilih karena letaknya yang strategis. Cimahi letaknya berdekatan dengan simpang 3 jalur kereta api maupun jalan raya. Perusahaan kereta api negara telah membangun jalur kereta api dari Batavia ke Bandung, lewat Bogor yang juga lewat Cimahi. Jalur ini diresmikan pada 17 Mei 1884. Kemudian pada 29 Desember 1900 dibuka jalur rel Batavia Bandung lewat Purwakarta dan Cikampek yang juga melewati Cimahi. Dengan dibukanya jalur kereta api baru Batavia Bandung lewat Purwakarta, maka mobilitas pasukan dari Cimahi ke Batavia pada masa itu dapat ditempuh kurang lebih 3 jam. Jauh lebih cepat jika dibandingkan lewat jalan raya pos dengan kereta pos atau kereta berkuda yang memakan waktu 3 hari. Juga dengan adanya jalur kereta api Cimahi Cilacap pada 1894, maka bantuan pasukan dan logistik dari pintu belakang pelabuhan Cilacap dapat dilakukan. Selain itu, Cimahi juga dijadikan gerbang pertahanan untuk melindungi pangkalan udara militer di Andir, yang pembangunannya dilakukan di kemudian hari. Pembangunan pangkalan militer di Cimahi dilakukan dengan rahasia dan tergesa-gesa. Kemudian, pelaksanaan rencana pembangunan pangkalan militer di Cimahi ditunjuk Geni Officer Kapiten Fischer dibantu bawahannya Lieutenant Schloer. Berbagai sarana penunjang seperti komplek perumahan perwira, sekarang Jalan Gedung 4 dan Jalan Sriwijaya, dan markas militer ditambah melengkapi sarana militer yang sudah ada seperti rumah sakit militer yang sudah dibangun tahun 1887. Kemudian diperluas pada 1905, yang sekarang menjadi Rumah Sakit Dustira. Lalu ada barak dan tangsi, Gedung Sudirman yang merupakan Sotitet Perwira, dan penjara militer yang populer dijuluki Penjara Poncol yang sudah berdiri sejak 1886. Rupanya, rencana Cimahi dijadikan pusat militer Belanda sudah sejak lama digarap. Hal itu ditinjau dari sarana-sarana penunjangnya yang sudah dibangun sebelumnya. Rencana pemerintahan Hindia Belanda mengkonsentrasikan pasukan militernya dilakukan secara bertahap di Cimahi. Sebelumnya, sekitar 1885, di Cimahi sudah ada 3 batalion yang berpangkalan, yaitu infanteri, geni, dan artileri. Kemudian, pasukan dan perlengkapan semakin banyak ditempatkan di Cimahi. Garnisun Cimahi diresmikan pada September 1896 dengan komandan pertamanya Mayor Infanteri Van Loenen dan ajudannya yaitu Kohler. Sebagai pendukung kesatuan artileri di Cimahi, pabrik mesiu di Ngawi dan artileri di Surabaya dipindahkan ke Kiara Condong pada 1898. Lokasi pabrik ini yang juga dilalui oleh jalur kereta api. Cimahi sebagai pusat militer berlanjut juga setelah pasca kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Maka tidak heran kota Cimahi juga dijuluki sebagai kota tentara. Karena sejak era kemerdekaan, di kota Cimahi ada banyak pusat pendidikan untuk tentara. Di antaranya Pusat Pendidikan Artileri Medan, Pusat Pendidikan Pengetahuan Militer Umum, Sekolah Pelatih Infanteri, Pusat Pendidikan Infanteri, Pusat Pendidikan Jasmani, Pusat Pendidikan Peralatan, Pusat Pendidikan Pembekalan Angkutan, Pusat Pendidikan Polisi Militer, dan Pusat Pendidikan Perhubungan.
Nah, seperti itu sejarah dari kota Cimahi, yang mana tidak lepas dari sejarah militer, baik itu era penjajahan Belanda maupun setelah kemerdekaan Indonesia. Terima kasih sudah menyimak kisah sejarah ini di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah sejarah, legenda, dongeng, ataupun cerita rakyat lainnya yang tersedia di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.